Masih bersama program Satu RRI India pendengar di Florata pagi ini, saya Desi Natalia dan kini kita masuki sesi wawancara. Informasi pertama kita akan cek dulu kabar mengenai persiapan ya jelang Semana Santa. Beberapa waktu lalu juga RRI sempat mewawancarai pihak pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengklaim bahwa hotel-hotel di Flores Timur ini khususnya di Kota Larantuka ya sudah full booking, sudah penuh semuanya karena prosesi Semana Santa tahun ini akan kembali diselenggarakan. Lalu untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan juga peziarah, kabarnya ASDP menambah frekuensi penyeberangan untuk peziarah Semana Santa. Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya pendengar, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ishak Nuka. Florata pagi ini. Pak Ishak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Desi, Ya. Salam sehat. Salam sehat selalu, kabar baik ya Pak Ishak ya? Kabar baik selalu. Ya Pak Ishak, ini kabar dari Flores Timur bahwa hotel-hotel sudah penuh ya. Dan juga sudah mulai ramai pengunjung yang booking untuk menuju ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Nah untuk mengantisipasi ini kabarnya ada penambahan penyeberangan untuk rute Kupang ke Larantuka begitu Pak Ishak ya? Benar sekali Ya. Mbak Desi. Jadi kan sebagaimana kita ketahui bersama, kurang lebih 3 tahun prosesi Semana Santa ini kan vakum karena COVID ya. Nah tahun ini Keuskupan Larantuka dan pemerintah Kabupaten Flores Timur membuka kembali prosesi Semana Santa ini. Nah terkait itu kami meyakini bahwa akan banyak sekali peziarah masyarakat yang ingin mengikuti prosesi tersebut, khususnya yang berasal dari Pulau Timur bahkan sampai dengan negara tetangga RDTL. Nah terkait animo masyarakat itu, pemerintah Provinsi NTT bekerja sama dengan PT SDP menambah frekuensi penyeberangan. Kalau biasanya frekuensi itu 2 kali seminggu, yaitu di hari Kamis dan di hari Minggu. Kali ini dalam rangka Semana Santa, supaya orang bisa mengikuti prosesi itu tepat waktu, ASDP menambah lagi 3 trip di luar dari reguler yang sudah kita mulai dari hari ini, hari Sabtu ini adalah trip pertama di luar dari reguler. Reguler kan kemarin hari Kamis ya, tanggal 30. Itu reguler. Terus hari ini hari Sabtu tanggal 1 April ini kita penyeberangan tambahan. Lalu nanti besok hari Minggu tanggal 2 itu reguler. Kemudian nanti hari Senin itu kita menambah trip tambahan, jadi hari Senin. Kemudian hari Selasanya kita istirahat. Nanti kita tambah tripnya itu di hari Rabu. Nah, kemudian Kamis yang reguler. Jadi kalau kita hitung keseluruhannya itu ada 6 penyeberangan. Nah, sehingga seluruh peziarah yang ingin ke Larantuka itu diharapkan bisa terangkut semua. Demikian. Oke. Jadi untuk trip tambahan ini apakah yang ekstra ini hanya rute dari Kupang menuju ke Flores Timur ke Larantuka atau juga nanti akan ada dari tempat lain begitu Pak Ishak dalam rencana? Sementara ini memang hanya diberangkatkan dari Kupang karena memang selama ini tidak ada trip reguler, katakanlah dari daratan Sumba ya, misalnya dari Waingapu langsung ke Larantuka kan memang tidak ada, ataupun dari Sabu, dari Rote ataupun pulau lainnya kan tidak ada yang langsung ke Larantuka kecuali yang dari Lembata, Solor. Nah, itu memang ada penyeberangan ataupun dari Alor ada. Maka itu memang
semuanya kita harap katakanlah pesiara dari daratan Sumba yang berkeinginan ke Larantuka, dia bisa Di Kupang memilih dulu ya. datang ke Kupang atau dia menggunakan jalur darat turun di Aimere. Nah, dari Aimere dia bisa menggunakan jalur darat langsung ke Larantuka. Oke. Ya, ini untuk tarif yang diberlakukan apakah tarif reguler atau seperti Tarifnya apa? tarif reguler, Mbak Desi ya. Oke. Jadi tarif reguler itu dewasa 126.000 dan anak-anak di 79.000. Nah, khusus untuk Semana Santa, manajemen ASDP akan mengurangi angkutan kendaraan. Jadi angkutan kendaraan itu dikurangi untuk memberi kesempatan kepada masyarakat. Dengan demikian jadi ada 2 kapal nanti yang digunakan selama 6 trip itu dapat menampung sampai dengan 650 penumpang. Oke. Nah, dengan catatan kita kurangi angkutan kendaraannya. Iya, Pak Ishak, untuk trip pertama ini, untuk trip ekstra ini ya, apakah sudah sempat ada informasi memang penumpangnya meningkat begitu sesuai dengan prediksi atau bagaimana untuk yang penyeberangan pertama ini? Kalau kita lihat kemarin tanggal 30 itu sudah meningkat. Untuk tujuan Larantuka begitu? Khusus tujuan Larantuka itu kita melihat ada peningkatannya, makanya kita dorong supaya masyarakat jangan sampai hanya menggunakan di satu hari itu full. Nah, kita kan masih ada 5 lagi penyeberangan, jadi dibagilah, jangan sampai misalnya muat melebihi dari kapasitas. Itu yang kita jaga. Karena faktor keamanan pelayaran itu menjadi utama. Pak Kadis, ini apakah kemudian alternatif ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ke Semana Santa hanya dilakukan melalui jalur laut atau sudah ada rencana lain nanti? Ada. Jadi selain jalur laut menggunakan ASDP dan juga kapal-kapal lainnya yang kebetulan memang juga ada rute ke Larantuka, kita juga mendorong pihak Wings ya, udara, karena memang di NTT saat ini memang satu-satunya Wings itu adalah satu-satunya penerbangan yang melayani Kupang Larantuka. Dan kita juga meminta kepada pihak manajemen manakala ada permintaannya meningkat untuk penggunaan transportasi udara, supaya Wings bisa menambah frekuensinya. Menambah frekuensi, apakah menambah pesawat atau menambah penerbangan. Jadi kita dorong seperti itu. Pada saat hari H nanti apakah juga ada intervensi dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi NTT, untuk menjamin akomodasi atau kelancaran transportasi begitu Pak Ishak ya, dalam rangka prosesi Semana Santa? Kita jamin. Jadi mulai dari sekarang saja per hari ini, hari Sabtu ini kita terus memantau untuk bisa memprediksi ini kira-kira. Prediksi kami itu nanti pada hari Senin dan puncaknya mungkin di hari Rabu. Karena orang mau mengikuti, kalau orang yang mengikuti prosesi Semana Santa dari awal, pasti pilihannya pada hari Senin. Pilihannya pada hari Senin. Karena kalau dia berangkat Rabu, itu dia tidak dapat seutuhnya karena sudah ada prosesi awal yang sudah dibuat sejak hari Rabu itu. Ya, Pak Ishak, ini sudah semakin mendekat begitu ya ke hari H. Selain tadi himbauan Anda bahwa tidak menumpuk pada satu hari saja atau dengan alternatif yang biasa di reguler karena ini ada trip ekstra, apa himbauan Anda ya agar masyarakat juga bisa ikut mencegah agar tidak terjadi lonjakan arus ke Larantuka khususnya untuk Semana Santa ini, Pak Ishak, silakan. Ya, jadi kita menghimbau kepada masyarakat, pertama gunakanlah kesempatan ini mulai hari ini, besok, dan hari Senin. Jadi ini 3 hari berturut-turut ini bisa dimanfaatkan. 3 hari berturut-turut ini prediksi kita bisa muat sampai dengan
2000 peziarah. Jadi kalaupun ada yang berkelompok-kelompok, ya kita himbau, kita dorong mereka untuk datang melapor segera supaya bisa diatur ya, diatur mereka, penempatan mereka di mana begitu, sehingga semuanya bisa terangkut. Kemudian tentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran itu sendiri, manajemen ASDP itu sudah menyiagakan alat-alat keselamatan untuk penumpang itu sesuai. Jadi sudah lengkap. Jadi katakanlah kalau muatnya 650, itu 650 pelampung itu sudah tersedia, bahkan dengan cadangannya sesuai dengan ketentuan itu 10%. Jadi kemudian sekoci penyelamat itu juga sudah dihitung, disesuaikan dengan kapasitas penumpang nanti yang dimuat. Penumpang kita himbau untuk tidak merokok ya begitu, karena pasti ada banyak sekali orang ya, jadi untuk saling menjaga satu sama lain. Jadi itu larangan untuk merokok itu tentu itu akan dibuat dan diawasi. Dan kita himbau juga kepada masyarakat untuk ya membawa barang secukupnya. Tidak, jadi jangan sampai ini kan namanya pergi ziarah, ya sudahlah bawa barang-barang bagasi yang sesuai dengan keperluan ziarah. Yang lain-lain yang tidak perlu kita ditunda dulu. Tidak usah, kita mendahulukan memprioritaskan manusianya supaya bisa mengikuti prosesi dengan baik. Baik, Pak Ishak, mudah-mudahan semua skenario ini berjalan dengan lancar. Harapannya masyarakat juga bisa ikut mendukung. Artinya partisipasi ini tidak hanya kemudian dari pemerintah yang menyediakan atau mengantisipasi ini, tetapi masyarakat juga seperti himbauan Anda tadi bisa mematuhinya ya, agar semuanya berjalan lancar begitu Pak Ishak. Benar sekali, Mbak Desi. Jadi semua kita berkolaborasi, bekerja sama untuk menjaga tentu keamanan, keselamatan kita, kebersihan. Ya itu penting juga supaya dalam perjalanan dari Kupang sampai ke Larantuka yang kurang lebih memakan 10 sampai 12 jam itu, orang juga bisa mendapatkan kenyamanan. Baik, oke. Terima kasih Pak Ishak waktunya bersama dengan Prosata RRI. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mbak Desi, terima kasih juga. Selamat akhir pekan untuk yang bertugas. Terima kasih, selamat pagi. Ishak Nuka, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, baru saja menyampaikan bahwa hari ini sudah mulai ada tambahan frekuensi penyeberangan selain penyeberangan reguler yang biasa melayani dari Kupang menuju ke Larantuka. Anda yang ketinggalan informasi ini, Anda bisa cek kembali di YouTube RRI ND. Wawancara ini akan kami tayangkan kembali di YouTube channel RRI ND. Kita akan segera menuju topik lainnya, tetaplah bersama kami di Florata pagi ini. Florata pagi ini.